Haleluya, shalom semuanya. Di minggu ketiga ini kita tetap akan membahas tentang berkatalah ya kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, anugerah-Mu selalu memberikan waktu kepada kami untuk memperdalam, makin memperkaya pengertian kami tentang rahasia kerajaan-Mu, isi hati-Mu melalui firman-Mu, dan kami dengan rendah hati mau pelajari dengan baik untuk menjadi pedoman hidup kami, menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami juga bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ayat pertama yang kita baca adalah Mazmur 139 ayat yang ke-12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Inilah dinyatakan oleh Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, bagaimana manusia tidak akan lagi dikuasai oleh kegelapan, tapi berada dalam terangnya yang ajaib. Bahkan dia bisa menjadi terang untuk menerangi dunia. Melalui siapa? Melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, iman kepada penebusan Yesus jangan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Oleh keadaan, oleh situasi, oleh perkataan orang, pendapat orang, no. Tapi kita harus punya hati yang kuat untuk terus tetap teguh berdiri di dalam kebenaran ini. Karena penebusan Yesus yang kita percaya membuat kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah yang ajaib. Bahkan kita bukan hanya tinggal di tempat yang terang saja, tapi Yesus Kristus yang menebus kita dan telah ditinggikan oleh Allah Bapa, namanya di atas segala nama, dan semua lidah nanti mengaku Yesus adalah Tuhan. Itulah terang yang sudah datang kepada kita. Jadikan kita sekarang jadi terang yang harus bercahaya, terang yang terus bersinar. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan dalam kegelapan. Hanya kehidupan dalam terang ketika kita percaya kepada penebusan Yesus Kristus. Dan yang luar biasa, kegelapan itu tidak akan menggelapkan kita lagi. Selama kita tetap tinggal dalam terang itu, tinggal dalam hadirat Allah, tinggal dalam kasih Allah, tinggal dalam iman yang sehat, kegelapan tidak akan pernah bisa menggelapkan kita. Karena yang ada hanya terang, terang dan terang. Bukannya menerangi seluruh hidup kita, seluruh diri kita, tapi juga menerangi sekitar kita, menerangi orang-orang lain di mana kita berada, menerangi tempat-tempat lain di mana kita sedang ada di situ. Karena terang itulah terang yang konsisten, terang yang bercahaya, terang yang bersinar. Bukankah tidak berlebihan bahwa kita menjadi orang-orang yang bersinar di tengah dunia ini? Harusnya seperti itu. Nah, jadi apapun situasi kondisi yang sedang terjadi di dunia, kuasa bahkan kekuatan apapun tidak akan pernah bisa menggelapkan kita. Bahkan kuasa kegelapan bisa kita usir, kita bisa hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman dan urapan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan mereka 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita mengklaim kekalahan ini dan menyatakan kemenangan atas penebusan Yesus untuk menjadikan kita more than conqueror, lebih daripada seorang pemenang. Jadi kalau orang Kristen merasa, aduh saya gelap, hidupnya gak ngerti, saya ini pokoknya gak karu-karuan, saya gak ngerti mesti menjalankan apa, saya gak ngerti mesti berjalan kemana,
Saya nggak ngerti mesti mutuskan apa. Itu bukan terang itu yang meninggalkan engkau. Engkau yang menarik diri dari terang itu, membiarkan terang itu ditutupi oleh apa? Kekhawatiran dunia, oleh kuasa-kuasa duniawi yang lain, oleh roh-roh kedaginganmu, perasaan-perasaan dalam jiwamu yang negatif, pikiranmu yang digelapkan oleh kesenangan dunia, oleh perkara-perkara dunia. Bahwa terang itu sebenarnya mau tetap bersinar, tapi kita menutupinya dengan hal-hal seperti tadi. Jadi sebetulnya kita permanen hidup di dalam terang itu. Ingat Yohanes 3 ayat 19. Dikatakan bahwa dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kalau kita merasa hidup dalam kegelapan, bukan Tuhan yang gelap atau terangnya menjadi redup, no. Tapi kita yang lebih menyukai kegelapan dengan apa? Tindakan, pikiran, perilaku yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, Roh yang ilahi. Perbuatan-perbuatan kita dibilang jahat. Jahat itu apa sih? Belum tentu membunuh, belum tentu mencuri. Tapi kita berbuat yang melanggar firman, itu dibilang jahat. Kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan, kita jahat. Karena apa? Kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Itu juga jahat. Makanya jangan pernah kehilangan kasihmu yang mula-mula pada Tuhan. Bahkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan yang pernah engkau alami tahun berapapun, harus engkau pupuk terus. Semakin lama kasihmu kepada Tuhan semakin dalam, semakin tinggi, semakin luas, semakin membuat kita mengenal Dia dengan luar biasa. Kalau kasihnya jelas, kasihnya dalam, kasihnya tinggi, kasihnya luas, kasihnya tidak terukur untuk kita semuanya. Tinggal kita sekarang. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita percaya kepadanya, tetaplah tinggal di dalam terang itu. Karena terang itu sudah datang pada Anda dan saya. Mari kita katakan ya untuk apa yang dikatakan firman ini. Amin. Dan Yesus memberkati. Sampai berjumpa Jumat minggu keempat di bulan Januari ini. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.